Selamat pagi Bapak Ibu warga Gereja Maguwarjo yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Ibadah pada pagi ini akan kita awali. Sebelum kita mulai, akan sampaikan warta jemaat GKJ Maguwarjo Minggu 16 Agustus 2020. Rapat rutin Majelis. Majelis GKJ Maguwo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 18 bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Sapa warga. Mengajak warga GKJ Maguwarjo untuk bergabung dalam acara Sapa Warga. Sapa Warga adalah sebuah acara gabungan seluruh wilayah gereja dan komisi melalui video call atau Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 19.00 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Link di Zoom US dengan C 780 89 miring 70 dan 765. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Maguwarjo. Baiklah, mari kita awali bagian ini. Kita mohon jemaat berdiri, kita nyanyikan pembukaan jemaat dengan kidung pujian 140 ayat yang 1. Tuhan hadirlah di sini, berikan berkat sejati atas kami sekalian dalam persekutuan. Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah. Berilah agar hati kami segar, serang dan cerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan sungguh mengasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini. Bersama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Bapa yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang tetap setia sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan dengan bersama kita menyanyikan kidung jemaat 389. Besarlah kasih Bapakku. Mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan
langkahku, ku yakin kau tetap teguh mengasuhku. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita semua diajak dan diberi perintah oleh Tuhan kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Dan pada hari ini mari kita bersama-sama kita mengaku segala dosa kita untuk setiap pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan bersama kita akan menyesali segala dosa kita melalui pujian PKJ 41 bait pertama dan yang kedua, Ku datang kepadamu. Kita akan berdoa untuk permintaan ampun kita atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, kami sadar Tuhan, banyak dosa yang seringkali kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami gagal untuk bisa mengasihi Engkau, dan itu terlihat ketika kami gagal untuk bisa melepaskan cinta kasih bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi sesama kami. Kami bersyukur jikalau melalui penebusan-Mu di atas kayu salib, Engkau berkenan untuk mengakui segala dosa kami. Kami datang untuk memohon ampun. Kami datang untuk menyesali setiap perbuatan dosa yang telah kami lakukan. Di dalam Sang Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk penebusan dosa-dosa kami. Amin. Sebagai hamba Allah, petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita semuanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, saya persilakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 352.
jiwamu lega, arahkanlah matamu kepadanya, arahkanlah matamu kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari bersama saya akan memimpin doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang menyapa dan kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menuntun kami di dalam roh-Nya yang kudus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh bersama berkumpul, kami boleh bersama beribadah di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk tetap beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu nyata, penyertaan-Mu begitu luar biasa, senantiasa Engkau limpahkan bagi kami semua. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk setiap pelayanan gereja kami, Gereja Kristen Jawa Maguharjo, di mana Tuhan telah memilih kami dan menempatkan kami untuk melayani, untuk menjadi jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta Heru Sembodo bersama dengan majelis beserta dengan seluruh jemaat di tempat ini, sehingga di tengah pandemi COVID-19 ini tetap boleh mengerjakan pelayanan yang dipercayakan penuh dengan sukacita. Dan biarlah setiap sapaan-sapaan walaupun hanya secara virtual, tetapi kami percaya Tuhan, sapaan tersebut boleh menguatkan kami untuk tetap terus teguh memegang Engkau, untuk terus tetap teguh berpaut kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia di tengah pandemi ini. Banyak hal yang semakin menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang rapuh, kami manusia yang ringkih, kami membutuhkan tuntunan-Mu, kami membutuhkan sapaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, sehingga di tengah pandemi ini kami tetap kreatif, kami tetap menjalankan setiap hal sesuai dengan protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan yang kami terapkan adalah dalam menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kehidupan boleh kembali berjalan seperti normal, seperti sedia kala. Dan kami tidak tahu Tuhan sampai kapan situasi ini terus terjadi, tetapi yang kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, Engkau terus tetap teguh untuk menopang kami semuanya. Kuatkan kami di dalam persekutuan kami di GKJ Maguharjo ini, sehingga kami satu dengan yang lain boleh saling menopang dan mendukung. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara ataupun saudari kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah ataupun yang ada dirawat di rumah sakit. Siapapun mereka Tuhan, warga jemaat di tempat ini, kami mempercayakannya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jamah dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh boleh pulih kembali, dan mereka boleh merasakan bahwa cinta kasih Tuhan senantiasa nyata bagi kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, saudara-saudara yang ada di sekitar mereka juga terus memberikan bentuk kepedulian dengan terus mendampingi di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, mulai dari yang kecil sampai yang adiuswa. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat yang masih kecil, anak-anak yang masih balita. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap tumbuh dan kembang mereka, sehingga anak-anak kami tersebut boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Engkau, anak yang sungguh boleh menghormati orang tuanya, dan anak yang boleh menghadirkan cinta kasih Kristus di dalam perjalanan kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, biarlah mereka tetap memiliki semangat, kecerdasan, sehingga di tengah pandemi ini mereka justru semakin menyadari bahwa mereka pun harus tetap belajar untuk bisa mendapatkan masa depan yang cerah.
Kami juga berdoa untuk para adioswa di tempat ini Tuhan, di tengah pandemi ini. Mereka juga salah satu yang terdampak. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan ketekunan, dengan keteguhan hati mereka menghadapi situasi ini. Sehingga mereka merasa tidak sendirian, tetapi mereka sadar bahwa ada cinta kasih Allah yang senantiasa menjaga mereka melalui orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kami serahkan ya Tuhan perjalanan, pelayanan gereja kami ini, Gereja Kristen Jawa Maguwarjo ini di dalam tangan kasih-Mu, tangan penyertaan-Mu saja. Kami mempercayakan sepenuhnya jemaat-Mu di tempat ini beserta dengan majelis dan Bapak Pendeta hanya di dalam tangan kasih tangan penyertaan dan pemeliharaan-Mu saja. Sungguh kami teringat juga untuk situasi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, mereka juga boleh mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan dari rakyat atau bangsa Indonesia ini. Tidak mengedepankan kepentingan sekelompok elit saja, tetapi lebih memperhatikan kesejahteraan bangsa ataupun rakyat Indonesia ini. Berkati pemimpin bangsa kami sehingga mereka memiliki hikmat kebijaksanaan, lebih lagi rasa takut akan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah harapan kami, inilah ucapan syukur kami. Ada banyak hal yang belum bisa kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan kami, tetapi kami percaya Engkau mengetahui apa yang sungguh-sungguh kami butuhkan. Terimalah doa kami dan dengarlah, dan kami percaya Engkau sudah mendengarkannya. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, "Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi." Terambil dari Yesaya 12 ayat 4 sampai dengan 5. Persembahan akan kita sampaikan dengan maju ke depan melalui selasar di tengah, kemudian kembali melalui samping kanan dan kiri. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari NKB 134 bait 1, 2, dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Jemaat kami
kami undang untuk bangkit berdiri dan persembahan ini akan kita haturkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Allah yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menghaturkan persembahan ya Tuhan, memang tidak sebanding dengan limpahan berkat-Mu, tetapi sungguh kami melakukannya dengan sukacita. Kiranya Bapa berkenan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini. Terlebih kami berdoa bagi hamba-Mu, baik yang mengelola maupun yang menggunakan persembahan ini. Kiranya Bapa karuniakan hikmat, supaya bisa mengelola persembahan ini dengan baik, dan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan dan kemuliaan-Mu saja. Kami mohon ampun ya Tuhan, apabila di dalam mengaturkan persembahan ini terselip salah dan dosa kami. Dan apabila sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan Bapak Pendeta Eko Kurniawan Wibowo, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan ajaran firman-Mu, terlebih mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Bapak berkati Bapak Pendeta ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan selalu memuliakan Engkau di dalam segala kehidupannya. Demikian ya Tuhan, doa permohonan dan persembahan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran kita pada hari ini. Dan saya akan mengambil dari bacaan yang pertama, bacaan leksionari di hari Minggu ini. Di bacaan yang pertama dari Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-15. Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan untuk kita. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah kamu," saya ulangi lagi, "tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu,
dan segala milikmu. Di sanalah kamu memelihara engkau. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah bacaan sabda Tuhan untuk kita semua, dan kita yang berbahagia adalah yang senantiasa tekun untuk membaca, merenungkan, dan lebih lagi melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Ya, di tengah pandemi ini kita boleh bersyukur karena kita tetap boleh beribadah. Terlebih lagi GKJ Magua sudah mulai melakukan ibadah secara onset begitu ya, walaupun hanya dihadiri oleh beberapa, tetapi sungguh ini penyertaan Tuhan. Dan biarlah kita di lain kesempatan kita akan boleh bersama-sama beribadah secara tatap muka, secara langsung atau onset bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Dan tema yang diberikan adalah pikiran Tuhan tak terselami begitu ya. Pikiran Tuhan tak terselami. Tetapi saya mencoba untuk melihatnya lebih mendalam lagi, sehingga tema khotbah pada sore hari ini adalah menjalani hidup bersama cinta Allah. Ya, pikiran Tuhan yang tak terselami itu karena seringkali kita kurang bisa memahami bahwa Allah itu begitu mencintai kita semua. Dan kita yakin bahwa kehidupan kita ini semua ada bersama dengan cinta Allah. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita semua, lanjut. Ya, kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita semua, seringkali kita melihat bahwa kok nasibku begitu ya, elemen gitu ya, kerja keras, tetapi kok enggak bisa seperti orang-orang lain. Dulu ketika saya ingin punya sepeda motor begitu ya, saya harus menabung supaya bisa mendapatkan uang muka. Ketika saya sudah punya sepeda motor, teman-teman yang lain sudah punya mobil. Ketika saya belum punya mobil, teman-teman yang lain yang sudah punya mobil justru naik sepeda. Situasinya sekarang seperti itu ya, banyak orang yang naik sepeda begitu ya. Kenapa nasibku seperti ini, tidak seperti orang lain begitu ya. Dan ini membuat kita berpikir bahwa kita ini punya nasib baik atau nasib buruk begitu ya. Ada seorang penulis buku begitu ya, dia seorang rohaniawan, namanya Anthony de Mello. Bisa lanjut lagi Mas. Dia mengungkapkan di dalam sebuah bukunya, ini buku semacam refleksi-refleksi singkat begitu ya. Di dalam bukunya Sejenak Bijak, dia bercerita, ada cerita dari Tiongkok begitu ya. Ada seorang petani yang hidup di desa dan kebetulan dia memiliki kuda begitu ya. Dan tiba-tiba kudanya lepas, lari ke pegunungan. Dan semua orang di sekelilingnya mengatakan, betapa kasihan bapak petani itu begitu ya. Kemudian petani ini berkata, nasib baik atau nasib buruk. Dan beberapa hari kemudian ternyata kudanya kembali.
Dan dari pegunungan itu membawa banyak teman-temannya, artinya teman-temannya kuda begitu ya. Banyak sekali yang datang ke tempat petani itu begitu ya. Dan betapa senangnya tentu ya petani itu melihat banyak kuda di rumahnya begitu ya. Dan tetangganya pun juga mengatakan, wah betapa senang gitu ya. Dan sekali lagi petani ini pun mengatakan, nasib baik atau nasib burukkah ini. Dan kemudian sang petani ini yang mempunyai anak, anaknya belajar naik kuda yang masih kecil begitu. Dan ketika belajar naik kuda terjatuh sehingga mengakibatkan kakinya patah. Dan kaki yang patah ini membuat agak sedikit cacat begitu ya, sehingga berjalannya tidak seperti anak-anak yang lain begitu ya. Dan kemudian tetangga-tetangganya pun mengatakan betapa kasihannya dia begitu ya. Dan sekali lagi petani pun mengatakan, nasib burukkah atau nasib baikkah ini begitu ya. Dan beberapa waktu lama kemudian, karena di negara tersebut atau di kerajaan tersebut sedang perang dan membutuhkan sekali banyak tenaga-tenaga muda, sehingga mereka mencari ke desa-desa. Dan ketika sampai di tempat petani ini, mereka membutuhkan anak-anak muda yang sehat. Dan karena melihat anak muda ini sedikit cacat begitu ya, jalannya tidak bisa seperti teman-temannya yang lain, kemudian ditinggallah si anak muda ini. Dan orang-orang kampung pun berkata lagi, wah betapa beruntungnya anak muda tersebut tidak maju ke perang. Kemudian sang petani ini berkata lagi, nasib burukkah atau nasib baikkah ini gitu ya. Artinya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari cerita ini Anthony de Mello sebenarnya sedang mengatakan bahwa hidup ini bisa diratapi ketika terjadi sesuatu yang menimpa dalam hidup kita, sesuatu yang mungkin kita anggap buruk, mungkin kita anggap jelek begitu ya, sehingga kita pun akan meratap dan mengatakan ini ada nasib buruk gitu ya. Tetapi ternyata begitu ya, nasib buruk ini bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa berjalan menjadi yang baik. Artinya bahwa hidup ini tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Cara Allah melihat itu jauh lebih luas. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita harus meyakini bahwa Allah menjadikan kita ini baik. Ingat, ketika Allah menciptakan semesta ini, Allah memberkatinya dan Allah betapa senang karena semua ciptaannya baik begitu ya. Dan mari kita belajar bahwa baik sesuatu yang buruk, baik sesuatu yang baik, ada sesuatu di balik itu yang sedang dikerjakan Allah. Bahwa Allah sebenarnya mencintai kita semuanya. Lanjut. Kalau kita membaca perikop kita pada sore hari ini atau pagi hari ini, kita melihat bahwa perjalanan dari seorang Yusuf itu begitu penuh liku-liku. Betapa dia disayang begitu ya oleh bapaknya begitu ya, oleh Yakub begitu ya. Dia dianiaya oleh saudara-saudaranya karena iri begitu ya. Dan harus dijual, masuk ke sumur, kemudian dianiaya, dimasukkan ke sumur, dijual untuk dijadikan budak, kemudian dijual kepada Potifar, disayangi, kemudian difitnah oleh istri Potifar, sampai masuk penjara dan di penjara mendapat kepercayaan dan akhirnya sampai menjadi orang kedua di tanah Mesir. Artinya bahwa hidup Yusuf ini menjadi sebuah prototipe atau contoh bagi kita bahwa Allah begitu luar biasa cintanya bagi kita ketika kita sungguh meyakini bahwa ketika kita menjalani hidup ini ada cinta Allah yang senantiasa membersamai perjalanan kehidupan kita semua. Setidaknya ada 3 hal yang akan bersama-sama kita renungkan dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, ketika kita sadar bahwa Allah ada bersama dengan cintanya di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, lanjut. Yang pertama kita akan melihat bahwa apakah kita mau menikmati dengan bersyukur atau menjalani hidup ini penuh dengan keluhan. Pilihan ada di tangan kita semua gitu ya. Kita bisa melihat dalam keseharian kita apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita kerjakan
itu adalah rasa syukur karena kita meyakini bahwa cinta Allah begitu besar, atau justru malah penuh dengan keluhan atau bahkan mungkin penuh dengan cacian. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi kalau kita meyakini bahwa cinta Allah itu begitu besar, mari kita menjalani hidup bersama cinta Allah ini dengan dipenuhi rasa syukur. Lanjut Mas. Kita bisa belajar dari Yusuf bahwa di dalam situasi-situasi hidup yang begitu tidak menyenangkan, siapa sih yang tidak sakit hati begitu ya, ketika kita mempunyai kakak-kakak gitu ya yang membuli gitu ya, bahkan tidak hanya membuli secara verbal atau secara kata-kata, tetapi sudah menggunakan fisik, bahkan sampai dijual begitu ya. Tentu ini sesuatu yang tidak menyenangkan begitu ya. Mungkin keluhan begitu ya, umpatan yang akan keluar kepada saudara-saudara kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yusuf menjalani perjalanan hidupnya begitu ya, justru penuh dengan rasa syukur. Kita kalau Bapak Ibu membaca begitu ya, mulai dari pasal-pasal sebelumnya akan melihat bahwa betapa luar biasanya sosok Yusuf begitu ya. Hidupnya yang dipenuhi dengan lika-liku yang seperti itu begitu ya. Tidak ada keluhan yang terlontar dari mulutnya, tetapi justru kita melihat bahwa Allah senantiasa beserta dengan Yusuf. Karena apa? Karena hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Tidak hanya secara verbal, tetapi melalui tingkah lakunya sehari-hari. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pergumulkan juga, bahwa menjalani hidup bersama dengan Allah, kita mau tetap teguh bersama Tuhan atau berpaling dari Tuhan. Mungkin ketika dalam situasi-situasi yang menyenangkan begitu ya, kita mau katakan lagunya Ku Mau Cinta Yesus itu begitu kencengnya begitu ya, sampai tetangga kiri kanan itu dengar gitu ya. Tetapi ketika hidup tidak sesuai dengan harapan begitu kan, apakah lagu Ku Mau Cinta Yesus itu masih tetap bisa berkumandang begitu ya, secara nyaring, sehingga tetangga kiri kanan kita bisa mendengarkannya begitu ya. Karena seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak orang begitu ya, ketika dia perhadapkan pada situasi-situasi yang sangat sulit, situasi-situasi yang mungkin sangat menegangkan begitu ya, jangankan teguh bersama Tuhan begitu ya, ngelirik saja tidak mau begitu ya, berpaling akhirnya dari Tuhan begitu. Padahal ketika kita yakin bahwa ketika menjalani hidup bersama cinta Allah, pilihannya pun sama seperti Yusuf. Mari kita belajar untuk tetap teguh bersama dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Lanjut Mas. Kita juga mau belajar dari Yusuf begitu ya. Dalam situasi yang baik, dalam situasi yang buruk, Yusuf tetap teguh. Karena begini Bapak Ibu, dalam situasi-situasi yang baik sekalipun begitu ya, justru seringkali ini menjadi godaan. Kita bisa melihat ketika Yusuf dirayu oleh istri dari Potifar gitu ya. Sudah dipercaya untuk mengelola harta bendanya begitu ya. Tiba-tiba ini istrinya yang mungkin saya hanya mengira-ngira begitu ya. Kalau seorang istri orang kaya itu kan biasanya sekarang itu kan perawatan gitu ya. Mukanya pasti glowing begitu ya. Kemudian rajin zumba begitu ya, sehingga mungkin membayangkan saja mungkin pasti ini kelasnya sudah kelas artis begitu ya, perawatannya perawatan yang mahal begitu ya. Bisa saja Yusuf yang digoda itu pun begitu ya, dia diam-diam menjalin affair, tetapi Yusuf memilih untuk tetap teguh bersama dengan Tuhan. Padahal situasinya mungkin situasi yang sangat nyaman begitu ya, mungkin aman begitu ya, karena semua harta, semua apapun yang ada di rumah itu dipercayakan kepada Yusuf begitu ya. Tetapi Yusuf tidak mau berpaling, bahkan di dalam situasi yang mungkin sangat jelek sekalipun gitu ya, Yusuf juga tetap teguh bersama dengan Tuhan. Dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak mengumpat Tuhan, bahkan ketika dia harus difitnah dan dipenjara,
Dia tetap menjadi sosok yang luar biasa, yang penuh hikmat dan bijaksana begitu ya. Dan artinya bahwa dalam situasi apapun, baik susah, baik situasi yang senang, bahkan situasi yang mungkin sangat menyenangkan sekalipun, itu juga bisa menjadi godaan kita untuk berpaling kepada Tuhan gitu ya. Yusuf tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Karena Yusuf sadar bahwa menjalani hidup bersama cinta Allah itu dibutuhkan keteguhan untuk tetap bersama dengan Tuhan. Untuk tetap memegang apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, karena masa Covid, khotbahnya sebentar saja. Saya sudah berjanji kepada Bapak Pendeta Heru 10 menit, tapi ternyata juga tidak bisa. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa mari kita juga belajar bahwa hidup kita ini ketika menjalani bersama cinta Allah, hidup yang mau merengkuh atau meminggirkan manusia dan kemanusiaan. Mungkin ya kita bisa saja hidup dengan dipenuhi ucapan syukur begitu ya, kita tetap teguh, tetapi seringkali yang menjadi persoalan begitu ya, sesama begitu ya, sesama kita itu hanya kita batasi begitu ya, yang satu garis keluarga, yang satu denominasi, yang satu iman begitu ya. Padahal hidup bersama dengan cinta Allah itu merengkuh manusia, Allah merengkuh kemanusiaan, Allah bahkan rela menjadi sama dengan kita karena Allah ingin merengkuh kemanusiaan, Allah ingin merengkuh kita sebagai manusia yang ringkih ini. Dan sama seperti Yusuf, pilihannya juga bahwa Yusuf mau merengkuh kemanusiaan. Lanjut Mas, kita lihat bahwa Yusuf tidak menjadi sombong ketika dia menjadi orang yang dipercaya gitu ya. Walau dia punya kuasa, Yusuf tidak semena-mena ataupun menindas begitu ya. Seringkali godaan terbesar adalah ketika kita mempunyai kuasa begitu ya, kecenderungannya itu menindas. Sebenarnya kekristenan itu tidak hanya terjadi ketika kita berada di gereja, tetapi juga ketika kita keluar dari pintu gereja, itu sesungguhnya kekristenan yang sejati begitu ya. Apakah kita ini merengkuh kemanusiaan dan kemanusiaan, manusia dan kemanusiaan, atau justru kita meminggirkan kemanusiaan? Contoh sederhana adalah ketika kita bisa memperlakukan orang yang paling dekat dengan kita, entah suami, entah istri begitu ya. Karena yang terjadi seringkali KDRT itu banyak terjadi. Kemudian ketika kita memperlakukan orang yang mungkin kita bayar, artinya mungkin entah asisten rumah tangga atau membantu rumah tangga gitu. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Itu sebenarnya menunjukkan siapa kita. Kalau kita punya kuasa begitu ya, justru itu ujiannya di situ. Tetapi kalau kita mungkin tidak punya kuasa begitu ya, atau kita orang-orang yang biasa gitu ya, mungkin kita ya bisa sajalah. Tetapi godaan menjadi besar ketika kita berada pada posisi yang menyenangkan gitu ya. Kita bisa jadi menjadi sombong begitu ya. Kita bisa jadi menjadi orang-orang yang semena-mena terhadap yang lain. Dan yang luar biasa, walaupun punya kuasa, Yusuf tetap bisa mengampuni saudara-saudaranya dan mencintai mereka secara tulus. Kita bisa bayangkan kok kalau kita terapkan dalam kehidupan kita begitu ya. Ketika kita sudah punya kuasa, titenono gitu kan, seringkali orang Jawa kan seperti itu kan. Titenono, dan betul ketika dia sudah berkuasa apa yang terjadi? Jangankan mau menegur gitu ya. Melihat saja sudah tidak mau. Ora eling zaman biyen po gitu kan. Seringkali seperti itu. Apakah orang Kristen ada? Saya yakin ada. Tetapi saya yakin di GKJ Meguwo tidak ada. Amin ya Bapak Ibu? Amin. Oke, ya. Artinya bahwa mari kita belajar bahwa menjalani hidup bersama cinta Allah itu berarti kita berani untuk merengkuh manusia dan kemanusiaan dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala kesalahan yang ada pada mereka, dengan segala sesuatu yang mungkin menyakiti kita, tetapi kita tetap mampu untuk bisa mencintai mereka. Kita tetap mampu senantiasa melepaskan pengampunan bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu yang namanya bisa merengkuh. Jadi ketika kita mau merengkuh manusia atau kemanusiaan,
Nggak perlulah kita terlalu muluk-muluk begitu ya. Saya mau ya baik-baik saja ya. Saya mau nyumbang di sana gitu ya, itu baik, tetapi kita perhatikan saja dari yang mulai dari sekeliling kita ya. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Karena mungkin justru dalam keseharian kita itulah rengkuhan kita, sapaan kita bagi orang-orang sekeliling kita itu menjadi tanda bahwa cinta Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ya kita yakin bahwa hidup ini penuh dengan misteri, bahwa bisa saja kita merasa bahwa nasib kita baik, bisa saja kita merasa nasib kita buruk, tetapi satu hal yang harus kita lihat, mari kita tidak melihat itu secara sepotong-sepotong, tetapi kita melihat bahwa hidup kita ini, menjalani kehidupan kita ini, kita bersama dengan cinta Allah. Dan cinta Allah tersebut menjadikan kita senantiasa menjadi orang-orang yang mampu bersyukur di dalam segala situasi. Dan cinta Allah itu juga membuat kita tetap teguh menjalankan apa yang menjadi kehendak atau firman Tuhan. Dan cinta Allah tersebut yang membuat kita mampu untuk merengkuh manusia dan kemanusiaan. Kita belajar dari Yusuf dan juga belajar dari Allah sendiri di dalam Yesus. Biarlah kita menjalani hidup ini bersama dengan cinta Allah, bahwa Allah senantiasa memberikan yang baik dan terbaik bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat hening kita. Kami bersyukur ya Bapa, kami punya Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami di dalam Roh-Nya yang kudus, sehingga kami percaya cinta Allah senantiasa membersamai dan ada bersama dengan kami di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kami Tuhan mau menjalani hidup ini yang penuh dengan misteri ini, penuh dengan rasa syukur. Kami mau terus tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Kami mau juga terus merengkuh manusia dan kemanusiaan, karena Engkau lebih dahulu telah mencintai kami dan terus mencintai kami dan terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa sadar, menyadari dan melakukan di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Mari kita bersama-sama pujikan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua terserah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan bangkit berdiri, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anugerah darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang sungguh dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan bersama sebelum kita menerima berkat dan pengutusan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, bersyukur kami untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam ibadah kami pada hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami, menyertai dan menuntun kami semuanya. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam hidup kami semuanya. Untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat disarankan itu. Jemaat dipersilakan untuk doa pribadi. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eko Kurniawan Wibowo yang telah melayani ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati bersama keluarga dan juga pelayanannya. Juga terima kasih kepada organis yang telah mengiringi pujian, song leader yang telah memimpin pujian, petugas multimedia yang melayani pada hari ini, juga Bapak Ibu yang telah melayani pada saat ini. Marilah kebaktian ini kita akhiri dengan menyanyikan pujian rohani 85. Jangan dipersilakan berdiri. Engkau jauh.